Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga dari geometri transformasi adalah rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan cara memutar titik tersebut terhadap titik pusatnya. Rotasi sebuah titik atau benda ditentukan oleh yang pertama, pusat rotasi. Yang kedua, arah sudut rotasi. Dan yang ketiga, besar sudut rotasi. Pusat rotasi bisa di titik O dalam kurung 0,0 atau titik P dalam kurung A, B. Besar sudut putaran bisa dalam satuan derajat atau satuan radian. Arah putaran ada dua jenis, yaitu yang pertama, rotasi bernilai positif jika arah putaran berlawanan arah jarum jam. Dan yang kedua, rotasi bernilai negatif jika arah putaran searah jarum jam. Perlu diketahui juga, jika dalam soal tidak disebutkan, berarti arah putarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Rumus untuk rotasi adalah sebagai berikut. Jika rotasi terhadap titik pusat O dalam kurung 0,0, maka rumusnya adalah AX, Y dirotasikan dengan titik pusat O dan sudut beta, maka bayangannya adalah A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama dengan X cos beta kurang Y sin beta. Dan Y aksennya sama dengan X sin beta tambah Y cos beta. Atau dalam bentuk matrik rumusnya adalah sebagai berikut. X aksen Y aksen sama dengan cos beta min sin beta cos beta kali X Y. Rumus untuk rotasi terhadap titik pusat P dalam kurung A, B adalah A dalam kurung X, Y dirotasikan dengan titik pusat P dan sudut beta, maka bayangannya adalah A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Dengan X aksen kurang A sama dengan X kurang A kali cos beta kurang Y kurang B kali sin beta. Untuk Y aksennya, Y aksen kurang B sama dengan X kurang A kali sin beta tambah Y kurang B kali cos beta. Untuk rumus bentuk matriksnya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos beta min sin beta cos beta kali X kurang A Y kurang B tambah AB. Yang pertama, tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik A 1,3, B 5,1, dan C 2,6. Jika dirotasi terhadap titik pusat P dalam kurung min 2,1 dan sudut putaran 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jawab. Pertama, kita cari koordinat bayangan dari setiap titik. Kita cari terlebih dahulu koordinat bayangan dari titik A yang dirotasi terhadap titik P dalam kurung min 2,1 sejauh 90 derajat. Kita masukkan rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan cos beta negatif sin beta cos beta kali X kurang A Y kurang B tambah AB sama dengan cos di sini betanya atau sudutnya adalah 90 derajat. Berarti cos 90 derajat negatif sin 90 derajat cos 90 derajat. X Y. X-nya adalah titik awalnya. Berarti titik awalnya adalah 1 dan Y-nya adalah 3. Berarti X kurang A berarti 1 kurang A-nya adalah min 2 ya, titik pusat rotasinya. Y kurang B, berarti Y-nya adalah 3 dan B-nya adalah 1. Berarti 3 kurang 1. Tambah, ingat tadi A dan B ini adalah titik pusat rotasi. Berarti A-nya adalah min 2 dan B-nya adalah 1.
sama dengan cos dari 90 derajat adalah 0. Negatif sin dari 90 derajat adalah 1, berarti negatif 1. Sin 90 derajat adalah 1 dan cos 90 derajat adalah 0. 1 kurangi negatif 2 hasilnya adalah 3. 3 kurangi 1 hasilnya adalah 2. Tambah min 2 dan 1. Kita kalikan 2 buah matrik, berarti baris kali kolom. Sama dengan 0 kali 3 hasilnya adalah 0. Tambah min 1 kali 2 hasilnya min 2. Sekarang baris yang kedua. 1 kali 3 hasilnya 3. 0 kali 2 hasilnya adalah 0. Tambah min 2 dan 1. Kita hitung. 0 tambah min 2 hasilnya min 2. Min 2 tambah min 2 hasilnya adalah min 4. 3 tambah 0, 3. Tambah 1 hasilnya adalah 4. Jadi, koordinat bayangan titik A 1,3 yang dirotasi terhadap titik P dalam kurung min 2,1 sejauh 90 derajat adalah min 4,4. Berikutnya, kita cari bayangan dari titik B. Masukkan kembali rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan cos beta min sin beta cos beta. Dalam kurung X kurang A, Y kurang B, tambah AB. Tadi sudutnya 90 derajat, berarti cos 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. X, Y, ini adalah titik awal, berarti X-nya adalah 5. Kita ganti dengan 5, kurangi. AB-nya ini adalah titik pusatnya. A-nya adalah min 2. Berarti X kurangi A, berarti 5 kurangi min 2. Y kurang B. Y-nya adalah 1. Kurangi B-nya adalah 1. Tambah titik pusatnya min 2 dan 1. Min 2 dan 1. Tadi hasil dari cos 90 derajat adalah 0. Negatif sin 90 derajat adalah negatif 1. Sin 90 derajat 1. Cos 90 derajat adalah 0. 5 kurangi min 2 hasilnya 7. 1 kurangi 1 hasilnya 0. Tambah min 2 dan 1. Kita kalikan kembali. 0 kali 7 hasilnya adalah 0. Min 1 kali 0 hasilnya 0. 1 kali 7 hasilnya 7. Tambah 0 kali 0 hasilnya adalah 0. Tambah min 2 dan 1. Kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah min 2 hasilnya adalah min 2. 7 tambah 0, 0. Tambah 1 hasilnya adalah 8. Jadi, koordinat bayangan pada titik B 5,1 yang dirotasikan terhadap titik P dalam kurung min 2,1 sejauh 90 derajat adalah min 2,8. Terakhir, kita cari koordinat bayangan dari titik C. Masukkan kembali rumusnya. Sama. X, Y. Di sini titik awalnya adalah 2. Berarti X-nya adalah 2. Kurangi AB. AB itu adalah titik pusatnya. Min 2 dan 1. Berarti X kurangi min 2. Y kurangi B. Y-nya di sini 6. Kurangi B-nya adalah 1. Tambah AB. Berarti titik pusatnya min 2 dan 1. Nah, kembali kita kalikan. 0 kali 4 hasilnya adalah 0. Tambah min 1 kali 5 hasilnya adalah min 5. Sekarang baris yang kedua. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. 0 kali 5 hasilnya adalah 0. Tambah min 2 dan 1. Kita hitung. 0 tambah min 5 hasilnya adalah min 5. Min 5 tambah min 2 hasilnya adalah min 7. 4 tambah 0 hasilnya 4. 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi, koordinat bayangan titik C dalam kurung 2,6 yang dirotasi terhadap titik P dalam kurung min 2,1 sejauh 90 derajat adalah min 7,5. Sekarang kita akan menggambar rotasi atau perputaran dari segitiga ABC. Perhatikan diagram kartesius berikut. Titik A-nya adalah 1,3. Berarti X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah
3. Berarti di sini ya, X-nya 1 dan Y-nya 3. Berarti koordinat titik A-nya di 1 dan 3. Kemudian titik B-nya adalah 5,1. Berarti X-nya 5 dan Y-nya adalah 1. Nah, di sini koordinat titik B-nya. Terakhir, koordinat titik C-nya adalah 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. Nah, maka bentuk segitiga ABC-nya adalah sebagai berikut. Nah, segitiga ABC ini akan kita rotasikan dengan titik pusat min 2,1. Berarti X-nya min 2 dan Y-nya 1. Nah, tadi kita sudah menghitung. Untuk titik A 1,3 yang dirotasikan terhadap titik P dalam kurung min 2,1 dan sudut 90 derajat, maka bayangannya adalah min 4,4. Berarti X-nya min 4, Y-nya adalah 4. Nah, berarti di sini ya, bayangan dari titik A-nya. Ini sudutnya yang terbentuk akan 90 derajat. Sedangkan untuk koordinat titik B, setelah dirotasikan terhadap titik pusat P dalam kurung min 2,1 dan sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah, atau B aksennya adalah min 2,8. Berarti X-nya min 2 dan Y-nya 8. Nah, berarti di sini bayangan titik B-nya atau B aksennya. Sama, ini juga sudutnya akan membentuk sudut 90 derajat. Yang terakhir, untuk koordinat titik C yang dirotasikan terhadap titik pusat P dalam kurung min 2,1 sejauh 90 derajat adalah C aksen dalam kurung min 7,5. Berarti X-nya min 7, Y-nya 5. Berarti di sini ya, bayangan titik C-nya. Sama, ini akan terbentuk sudut 90 derajat. Maka, bayangan dari segitiganya adalah sebagai berikut. Nah, ini segitiga aslinya, dan ini bayangannya, atau setelah dirotasi sejauh 90 derajat, dengan titik pusat min 2,1. Contoh soal yang kedua, jika garis X kurang 2Y sama dengan 5, diputar sejauh 180 derajat terhadap titik min 2,7 berlawanan arah jarum jam. Tentukanlah persamaan bayangannya. Jawab, kita gunakan rumus yang melalui titik pusat P, ya, bukan titik pusat O. Karena di sininya bukan 0,0. Kalau titik pusatnya 0,0, berarti rumusnya yang melalui titik pusat O. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan cos beta, negatif sin beta, cos beta. Kali matrik X kurang A, Y kurang B, tambah AB. X aksen Y aksen sama dengan cos, betanya kita ganti sudut putarannya, yaitu 180 derajat. Berarti cos 180 derajat, negatif sin 180 derajat, sin 180 derajat, cos 180 derajat. XY di sini adalah titik awalnya atau titik asalnya. Di sini titik asalnya tidak diketahui, berarti X-nya kita tulis lagi. Kurangi A. A dan B di sini adalah titik pusatnya. Nah, X dan Y adalah titik awal, dan AB adalah titik pusat putaran. Berarti X-nya tetap, karena titik asalnya tidak diketahui. Kurangi A. A itu adalah titik pusat putarannya, yaitu min 2. Berarti X kurangi min 2, Y kurangi B. B-nya di sini adalah 7. Tambah AB, berarti min 2 dan 7. X aksen Y aksen sama dengan cos dari 180 derajat adalah min 1. Sin 180 derajat adalah 0. Sin 180 derajat 0. Dan cos 180 derajat adalah min 1. X kurangi min 2. Hasilnya adalah X tambah 2. Y kurangi 7. Hasilnya tetap Y kurangi 7. Tambah min 2 dan 7. Nah, berikutnya kita kalikan dua buah matrik, berarti baris kali kolom. Hasilnya adalah X aksen Y aksen sama dengan min 1 kali X tambah 2, hasilnya adalah min X kurang 2. 0 kali Y min 7, hasilnya adalah 0. Gak usah ditulis ya.
Berikutnya baris kedua. 0 kali X tambah 2, hasilnya adalah 0, tidak usah ditulis. Min 1 kali Y kurang 7, hasilnya adalah min Y tambah 7. Tambah min 2 dan 7. Nah, di sini kita peroleh untuk X aksennya adalah X aksen sama dengan negatif X kurang 2 tambah negatif 2. Kita tulis. X aksen sama dengan negatif X kurang 2 tambah negatif 2. X aksen sama dengan negatif X, min 2 tambah min 2 hasilnya adalah min 4. Maka negatif 4-nya kita pindah ruaskan. Asalnya negatif berarti jadi positif. Berarti X aksen positif 4 sama dengan negatif X. Atau bisa juga ditulis negatif X sama dengan X aksen positif 4 atau tambah 4. Supaya X-nya positif, semua ruas kita kali dengan negatif. Negatif X kali negatif, hasilnya adalah positif X. X aksen kali negatif, hasilnya negatif X aksen. Positif 4 kali negatif, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian, untuk Y aksennya di sini, Y aksen sama dengan negatif Y tambah 7 tambah 7. Kita tulis. Y aksen sama dengan negatif Y tambah 7 tambah 7. Y aksen sama dengan negatif Y, 7 tambah 7 adalah 14. Sama dengan yang atas, 14-nya kita pindah ruaskan. Berarti asalnya positif jadi negatif ya, kita pindah ruaskan. Jadi Y aksen negatif 14 sama dengan negatif Y. Atau bisa juga ditulis negatif Y sama dengan Y aksen kurang 14. Supaya Y-nya positif, berarti semua ruas kita kali dengan negatif. Negatif Y kali negatif, hasilnya adalah positif Y. Y aksen kali negatif, hasilnya adalah negatif Y aksen. Dan negatif 14 kali negatif, hasilnya adalah positif 14. Setelah diketahui X dan Y-nya, berikutnya kita tinggal substitusikan ke persamaan garisnya. Di sini persamaan garisnya adalah X kurang 2Y sama dengan 5. Kita tulis. X kurang 2Y sama dengan 5. X-nya kita ganti dengan negatif X aksen kurang 4. Nah, ini ya. X-nya diganti dengan negatif X aksen kurang 4. Kurangi 2Y. Di sini kurangi 2. Y-nya kita ganti dengan negatif Y aksen tambah 14. Ya. Ini pengganti Y. Jadi, negatif Y aksen tambah 14 sama dengan 5. Negatif X aksen kurang 4. Nah, kita distributifkan. Negatif 2 kali negatif Y aksen, hasilnya adalah positif 2Y aksen. Negatif 2 kali 14, hasilnya adalah negatif 28. Sama dengan 5. Kita hitung. Di sini, untuk X aksennya tidak ada yang sejenis. Berarti kita tulis lagi. Negatif X aksen. Kemudian, Y aksennya juga tidak ada yang sejenis. Berarti kita tulis lagi. Tambah 2Y aksen. Terakhir, yang tidak mempunyai variabel. Di sini ada dua ya, yaitu negatif 4 dan negatif 28. Karena ini sejenis, sama-sama tidak mempunyai variabel, berarti kita hitung. Negatif 4 kurangi 28, hasilnya adalah negatif 32. Berikutnya, negatif 32 tinggal kita pindah ruaskan, sehingga diperoleh negatif X aksen tambah 2Y aksen sama dengan 5 tambah 32. Negatif X aksen tambah 2Y aksen sama dengan 5 tambah 32, yaitu 37. Jadi, persamaan bayangan garis X kurang 2Y sama dengan 5, jika diputar sejauh 180 derajat terhadap titik min 2,7, berlawanan arah jarum jam adalah negatif X tambah 2Y sama dengan 37. Jadi ini ya, persamaan garisnya adalah negatif X tambah 2Y sama dengan 37. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.